Nah, dari semua tadi strateginya nih Pak Jayadi, realistis nggak? Atau cuma janji manis? Nah, biasanya kan kalau di DKI Jakarta juga antara persentase dan hasil akan berbeda nih. Nah, kira-kira di tahun ini akan seperti itu nggak? Janji manis pasti dong, nggak mungkin ngasih janji pahit kan. Gitu. Tinggal masalahnya yang mana yang paling dipercaya masyarakat, itu aja sebetulnya. Terus yang mana yang paling konkret tawarannya gitu. Misalnya tadi itu kan itu menarik tuh menurut saya, co-working space yang selama ini Gen Z itu sewa, ya kan sewa tuh, misalnya 50.000 sejam atau 20.000 sejam. Itu kan kalau tersedia tempat-tempat seperti itu gratis untuk work from everywhere, itu juga menarik bagi banyak pemilih. Itu satu. Nah, yang saya kira ke depan itu selama 2 bulan ke depan, memang sekarang tuh peta elektabilitasnya kan ada yang sudah unggul ya, RK Suswono diikuti oleh Pram Rano lalu Darmakun, memang itu ya. Tapi saya kira karena ini tidak ada petahana, maka potensi untuk terjadi perubahan masih sangat besar, masih sangat dinamis. Ada beberapa alasannya. Satu, jumlah pemilih yang sudah punya keputusan pasti sekarang itu menurut hasil jajak pendapat itu sekitar 37% aja. Oke. Artinya mereka tuh pokoknya pokoknya saya pilih si A atau si B, si C gitu. Nah, sisanya itu walaupun mungkin dia sudah punya pilihan, baru akan ia putuskan ketika kampanye berlangsung sampai hari H. Itu artinya faktor kampanye penting, faktor sosialisasi penting. Maka 3 calon ini harus berlomba-lomba untuk betul-betul menarik hati masyarakat. Yang kedua, para pendukung yang ada sekarang itu yang sudah tidak bisa berubah lagi pilihan itu baru sekitar 65%. Artinya ada sekitar 35% dari pemilih RK Suswono, pemilih Pram Rano dan pemilih Darmakun itu masih mudah sekali berubah, pindah. Itu berarti bahwa faktor sosialisasi juga menjadi penting. Nah, faktor ketiga saya kira yang bisa berpengaruh adalah sikap 2 gubernur Jakarta mantan, Ahok sama Anies, gitu. Tapi dugaan saya yang paling berpengaruh kemungkinan adalah sikap Anies. Kenapa? Kalau Ahok itu kemungkinan besar pemilihnya itu ngumpulnya di calon dari PDIP, kemungkinan ya, karena sifat ideologis maupun kedekatan antara Ahok dengan PDIP selama ini. Nah, tinggal Anies endorse-nya kemana? Itu yang jadi pertanyaan. Dalam jajak pendapat terakhir yang kami rilis itu, ternyata Anies bisa berpengaruh tuh kalau dia endorse. Kalau Anies endorse RK Suswono, itu bisa membantu RK Suswono untuk mensolidifikasi, menyolidkan, bukan menyulitkan, mensolidkan pemilih yang sudah ada sekarang. Yang masih ragu-ragu 35% bisa disolidkan, bahkan mungkin bisa ditambah. Tapi kalau Anies mendukung Pram Rano, itu bisa menurunkan elektabilitas dari RK Suswono yang ada sekarang. Itu berarti bisa membuka peluang bagi Pram Rano untuk meningkatkan dirinya menjadi kompetitif. Faktor ketiga itu. Nah, faktor keempat saya kira seperti yang sudah kita bicarakan, situasinya seperti sekarang elektabilitasnya karena antara lain tingkat popularitas antar calon masih beda kan. Yang paling tinggi popularitasnya baru 2 orang aja, yaitu RK sama Bang Rano atau Bang Dul yang sudah di atas 90%. Mereka nggak bisa ningkatin lagi lah, mereka ya semua orang udah tahu kan gitu. Nah, tapi Mas Pram terutama sebagai calon nomor 1, kalau dia meningkatkan popularitasnya itu bisa mempengaruhi peta elektabilitas yang ada sekarang. Jadi Jakarta's election is still anybody's game. Oke, masih dinamis, kurang lebih 2 bulan kampanye, ini masih harus dikuatkan lagi untuk kampanye ya. Kita akan melihat bagaimana hasil dari Pilkada 2024. Yang penting semoga berjalan dengan lancar, adil, karena ini kan pesta demokrasi ya. Semua orang harus happy, meskipun yang tidak happy juga ya sudah nggak apa-apa ya Pak Jayadi. Oke, terima kasih sekali Pak Jayadi, Mbak Leni, Mas Aldi sudah meluangkan waktu bersama kami. Sukses selalu dan semoga bisa berjalan dengan lancar kampanyenya. Terima kasih. Baik, dan pemirsa, Breaking News tapi masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.